Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada malam ini bersama dengan gerejamu GKI Darmo Satelit mengadakan acara pembinaan baik untuk majelis, aktivis, dan jemaat baik di GKI Darmo Satelit, bahkan juga ada rekan-rekan dari luar GKI Darmo Satelit, bahkan juga dari luar kota. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bersama-sama mengadakan acara ini, di mana melalui hamba-Mu, Pendeta Profesor Yahya Wijaya, yang akan menyampaikan materi tentang gereja dan kewirausahaan. Kami rindu Bapak sendiri akan memberkati acara pada malam ini untuk boleh memperkaya, untuk membuka wawasan, supaya gereja Tuhan boleh bersama-sama menyatakan karya dan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan, baik di dalam gereja maupun melalui gereja-Mu, sehingga masyarakat boleh merasakan kehadiran dan berkat dari pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami serahkan untuk seluruh jaringan masing-masing dari kami, kiranya Tuhan berkati supaya dalam keadaan stabil sehingga memungkinkan kami mengikuti sampai tuntas acara pembinaan ini. Dan kami doakan dan serahkan untuk hamba-Mu, Pak Yahya, biarlah Tuhan tolong dan lengkapi, Tuhan berkati dalam hikmat dan pertolongan Roh Kudus untuk boleh menyampaikan apa yang telah menjadi pergumulannya dan memberikan kepada kami berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan mohonkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, tak kenal tak sayang katanya. Sebagian mungkin sudah mengenal, tapi mungkin sebagian lagi perlu kita lebih tahu yang akan menyampaikan materi kita pada malam ini. Ya, jadi beliau ini adalah pendeta yang Pentakosta tahun lalu ya Pak ya, menjalani emeritasinya ya. Jadi pendeta emeritus dan sebagai seorang tenaga yang diutus dari Sinode Wilayah Jawa Tengah untuk mengajar di UKDW, Duta Wacana ya. Dan beliau ini pendidikannya di S1-nya di Universitas Kristen Duta Wacana, lalu ambil THM-nya di Princeton Theological Seminary, lalu untuk PhD-nya di University of Leeds ya. Dan beliau ini adalah dalam kapasitasnya di bidang pendidikan di UKDW, Kaprodi Doktor Teologi, lalu Ketua Redaksi Jurnal Ilmiah Gemma Theologica, juga dosen teologi ekonomi, dan ini mungkin yang berkaitan erat dengan topik kita malam ini ya, bagaimana gereja dan kewirausahaan, dan juga teologi dan budaya populer. Nah, malam ini kita akan bersama-sama coba menggumuli bagaimana tema kita, yaitu tentang gereja dan kewirausahaan. Sejauh ini kadang kita punya persepsi bahwa gereja dan kewirausahaan itu dua hal yang berbeda, bahkan kadang mungkin ada yang mempertentangkan. Gereja kadang kita persepsi urusannya surgawi, ya, urusan kewirausahaan kayaknya urusannya duniawi, begitu kan ya. Nah, tapi kita melihat bahwa cara berpikir persepsi semacam itu harus coba kita baca ulang, apakah betul seperti itu. Nah, justru melalui pembinaan ini dan khususnya melalui kehadirannya Pak Yahya, kita berharap, apalagi tadi ada bidang yang diajarkan ya di universitas itu berkaitan dengan teologi ekonomi. Nah, bagaimana kita sebagai gereja juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengembangkan bagaimana kewirausahaan yang berbasiskan masyarakat dan juga tetap berwawasan lingkungan, karena ini yang menjadi isu-isu yang penting pada masa ini ya. Nah, karena itulah saya tidak ingin berpanjang lebar, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Pak Yahya ya, lalu setelah itu nanti kita akan membuka termin untuk berdiskusi, untuk mempertajam kira-kira apa yang mungkin menjadi pergumulan kita baik secara pribadi maupun sebagai lingkup jemaat ya. Lalu di situ kita mungkin bisa mendapatkan nanti bekal-bekal yang bisa kita follow up, lanjuti di dalam kehidupan bergereja. Kira-kira begitu ya, kita akan mengawali. Pertama-tama Pak Yahya akan menyampaikan dulu materinya, setelah itu nanti kita akan berdiskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan yang ada di tempat di gereja, bisa nanti secara langsung ya menanyakan. Lalu Bapak Ibu yang mengikuti secara online di Zoom bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan di ruang chat ya. Nanti saya akan coba memperhatikan dan juga mungkin teman-teman di tempat ini dari sekretariat bisa membantu saya juga untuk melihat mungkin ada pertanyaan atau catatan yang perlu diperhatikan. Baik, kira-kira begitu ya.
Mari kita bersama-sama menyambut Pak Yahya akan menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang hadir dalam roh ya, yang online ya. Kan katanya kalau roh kan tidak terlihat dan tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi ya. Jadi kalau di Zoom juga kita nggak tahu nih pada di mana kan. Selamat malam semuanya dan terima kasih sudah diundang ke Darmo Satelit. Sudah lama juga saya tidak ke sini, sudah entah berapa tahun. Oke, tema yang dipilih untuk malam hari ini yaitu tentang kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Entrepreneurship dan gereja. Oke. Ini ya. Oke. Jadi entrepreneurship itu mula-mula kan dianggap sebagai sifat bawaan yang tidak dapat dipelajari. Jadi orang lahirnya sudah jadi entrepreneur gitu kan. Karena DNA-nya sudah entrepreneur ya. Ini dulu orang berpikir begitu dan katanya berkaitan dengan etnisitas atau dengan keturunan individu tertentu, ya orang Tionghoa itu sudah dengan sendirinya jadi entrepreneur, orang Padang, orang Bugis gitu kan. Nah ini belakangan kan penelitian kan menolak itu ya, bahkan salah seorang tokoh entrepreneurship dulu almarhum Pak Ciputra ya dengan tegas menolak, itu nggak betul katanya kan. Dia jadi entrepreneur bukan karena dia keturunan entrepreneur, tapi karena lingkungan yang membentuk dia, gitu kan. Jadi entrepreneur itu bukan keturunan, bukan DNA, bukan karena darah gitu ya. Tapi dikembangkan, ditumbuhkan dan dipelajari. Macet ini. Next. Ya, jadi entrepreneur saya melihatnya sebagai karakter ya. Karakter itu sesuatu yang bukan bawaan, ya bukan genetik gitu ya. Sifat manusia kan ada dua macam ya, sifat bawaan. Ada juga sifat yang terbentuk oleh karena pengalaman kita, ya, pendidikan, pergaulan, itu keyakinan, itu membentuk karakter. Ya. Nah, menurut saya entrepreneurship itu sifat yang bisa dibentuk melalui itu semua, pendidikan, pelatihan, pergaulan, keyakinan. Nah, karakter yang seperti apa? Pada dasarnya entrepreneurship itu kan karakter yang kreatif ya, kreatif yang selalu penasaran, selalu ingin menciptakan hal-hal baru. Inovatif. Inovatif itu kan selalu ingin memperbarui apa yang ada ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada botol minuman ini ya, orang yang inovatif nggak akan puas dengan ini. Lalu mikir bagaimana caranya supaya misalnya tidak pakai plastik tapi pakai bahan yang ramah lingkungan misalnya ya, atau botolnya dibuat lebih praktis dan sebagainya. Jadi inovatif, selalu ingin melakukan pembaruan, lalu berorientasi pada perubahan untuk menghasilkan produk atau layanan yang baru ya. Dan ini memang lebih sering ditanamkan di dunia bisnis, entrepreneurship ya. Tapi sebetulnya entrepreneurship ini tidak sama dengan jualan gitu loh. Tidak sama dengan dagang. Memang yang memanfaatkan ini kebanyakan dunia bisnis. Tapi tidak sama, tidak identik entrepreneurship, tidak identik dengan berdagang atau berbisnis, tidak. Dan sekarang juga banyak sektor-sektor yang lain itu menyadari itu dan menerapkan prinsip entrepreneurship, misalnya di bidang teknologi sehingga dikenal juga teknopreneur gitu kan,
Lalu seniman sekarang ya, kalau seniman dulu selalu gambarannya itu kan selalu kumuh dan miskin gitu ya. Nah, sekarang seniman berpikir nggak harus begitulah. Makanya dulu orang nggak mau masuk isi misalnya, karena bayangannya lulus isi nanti jadi gembel gitu ya. Enggak juga kan, nggak harus begitu gitu kan. Sekarang isi juga punya banyak program-program yang inovatif dan orang bisa lulus dan kemudian menjadi yang disebut artpreneur gitu kan. Psikolog juga bisa jadi menyebut diri mereka psikopreneur ya, yang bekerja di sektor biologi, biopreneur, para pendidik jadi edupreneur ya. Pendeta mungkin juga pendepreneur gitu ya. Nah, di bidang pelayanan sosial kita mengenal istilah social entrepreneur ya. Social entrepreneur. Apa itu sebetulnya social entrepreneur? Coba slide berikutnya. Nah, social entrepreneurship adalah penerapan best practice yang biasa digunakan dalam dunia bisnis modern ya, bisnis modern, untuk menjalankan misi atau tujuan yang bersifat sosial atau bersifat non-profit. Nah, apa itu best practice sebetulnya? Best practice itu adalah keseimbangan antara prinsip-prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip etika. Jadi bukan hanya prinsip ekonomi misalnya efisiensi, lalu penghargaan berdasarkan kinerja ya, jadi orang dihargai karena kinerjanya, bukan karena ada hubungan pribadi dengan bos ya, bukan karena keyakinan, bukan karena etnisitas, tapi karena kinerjanya bagus gitu ya. Itu kan prinsip ekonomi ya. Dan disiplin, ya, produktivitas, akuntabilitas ya. Kemudian juga sustainability atau kesinambungan. Itu semua prinsip ekonomi. Nah, tapi best practice itu bukan hanya prinsip ekonomi, tapi juga prinsip etika, yaitu keadilan. Yang kita lakukan, yang kita hasilkan, yang kita pasarkan harus sesuatu yang adil untuk semua pihak. Ada prinsip solidaritas, ada prinsip forgiveness, pengampunan. Pengampunan ini jangan dipikir hanya ada di gereja gitu, hanya dalam hubungan pribadi. Enggak, juga dalam hubungan-hubungan ekonomi dibutuhkan pengampunan. Kalau enggak, hancur juga kita. Pengampunan itu sesuatu yang praktis ya. Lalu juga aksesibilitas ya, akses yang terbuka dan fleksibilitas. Ini prinsip-prinsip etika. Jadi social entrepreneurship itu keseimbangan antara dua hal ini. Kalau hanya prinsip ekonomi tanpa prinsip etika, itu bukan social entrepreneurship ya. Jadi pertandingan bebas gitu ya. Siapa yang kuat dia menang gitu kan. Itu bukan entrepreneurship. Tapi juga sebaliknya, kalau hanya prinsip etika, keadilan, solidaritas, pengampunan, aksesibilitas, fleksibilitas, tapi mengabaikan prinsip ekonomi, ini yang sering terjadi di lembaga-lembaga sosial. Akhirnya apa? Bangkrut. Proyek-proyek sosial, termasuk proyek-proyek diakonia gereja gitu, kan banyak yang seperti itu ya, beli sapi 10 ya, dikasih ini dipinjami nanti anaknya ya, ini dikembalikan dan sebagainya gitu. Tapi tidak ada pengelolaan yang profesional ya, jadi tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Akibatnya apa? Gagal. Mana ada proyek diakonia yang berhasil sekarang? Saya tanya coba. Kan nggak ada gitu kan? Kan selalu kalau berhasil juga biasanya karena di top up terus gitu loh, di top up terus. Jadi nggak pernah bisa berkembang dengan sendirinya, itu jarang sekali lah. Karena tidak memperhatikan best practice tadi, hanya prinsip etika, itu pun belum tentu gitu. Prinsip etikanya hanya ya belas kasihan gitu kan. Belas kasihan, tapi tidak memperhatikan prinsip ekonomi.
Nah, sebaliknya kalau hanya prinsip ekonomi tanpa prinsip etika itu juga ya tidak akan bersifat sosial, artinya tidak akan menolong orang yang butuh ditolong, tidak akan mengangkat mereka yang layak diangkat. Jadi hanya memberikan, atau ini kalau aja prinsip ekonomi ya, yang untung yang kuat akan semakin kuat itu, tapi yang lemah tidak. Kemudian ya, socialpreneurship ini akan membuat lembaga sosial menjadi kurang birokratis. Karena ini salah satu kelemahan dari lembaga-lembaga sosial termasuk gereja adalah birokrasi yang kadang-kadang enggak ketulungan panjangnya. Ya enggak? Rapat melulu ya. Rapat nanti karena seringnya rapat gitu, yang diputuskan dulu berapa 3 bulan yang lalu udah dilupakan gitu, saking banyaknya rapat gitu kan. Rapat makan gitu kan. Nah, social entrepreneurship dengan keseimbangan kedua prinsip kan, kalau cuma rapat doang, nggak ada implementasi atau implementasinya minimalis, itu kan tidak ekonomis, ya kan? Itu akan membuat lembaga sosial menjadi kurang birokratis ya, karena birokrasi yang terlalu rumit itu tidak efisien, memperlambat produksi dan cenderung mempersulit akses kepada layanan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu kan? Ya enggak, kadang-kadang orang banyak juga gereja yang gitu loh, layanan gereja ini kadang-kadang juga gitu. Orang cuma minta bison aja kok dia sulit amat gitu. Ya, mau minta pelayanan pernikahan aja syaratnya A, B, C, D, E, F, G, E. Kadang-kadang dimuat di warta gereja itu, waduh. Orang cuma mau minta pemberkatan nikah aja kok ya, kok birokrasinya luar biasa gitu loh. Jadi itu kan salah satu dosa gereja kita, itu terlalu banyak birokrasi ya. Nah, social entrepreneurship itu mendobrak ketidakadilan dalam lembaga atau komunitas yang kadang-kadang bentuknya adalah diskriminasi dan hierarki berdasarkan nepotisme dan feodalisme. Ya, dengan menerapkan sistem penghargaan berdasarkan kinerja tadi. Jadi bukan karena darah biru itu ya. Bukan karena orang dekat saya gitu kan. Bukan karena satu aliran gitu, tapi karena kinerjanya. Ya, karena kinerjanya. Ini kadang-kadang memang harus tega gitu kan. Harus tega sama saudara sendiri, karena kan orang kadang-kadang justru karena merasa punya akses persaudaraan lalu mengabaikan kinerja gitu kan. Social entrepreneurship itu bukan komersialisasi layanan non-profit. Jadi ini jangan salah paham juga ya. Social entrepreneurship itu bukan mengkomersialkan, bukan komodifikasi dari barang-barang publik atau public goods. Jadi tidak mengubah misi dari lembaga atau komunitas sosial. Kemudian next slide please. Slide berikut ya. Pertanyaannya, dapatkah gereja menerapkan social entrepreneurship? Ya. Apakah social entrepreneurship itu relevan bagi gereja? Nah, secara sosiologis gereja adalah komunitas sosial yang terlembaga dengan unsur-unsur yang sama dengan komunitas sosial yang lain, bersifat not for profit. Gereja itu bukan non-profit sih, gereja profit juga, tapi not for profit. Profit itu nggak salah, nggak dosa gitu loh. Tapi profit itu bukan tujuan gitu ya. Profit itu dibutuhkan untuk sustainability, untuk kesinambungan. Ya, untuk bisa gereja ini bisa berjalan, itu kan juga butuh profit, makanya Anda kan disuruh persembahan. Nah, gereja persembahannya tekor terus kan nggak bisa jalan juga kan. Jadi bukan non profit tapi not for profit, bukan untuk profit.
Lalu gereja juga punya misi yang berimplikasi pada perubahan sosial. Ini yang disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kan ini bukan apa sesuatu nanti sudah mati, bukan gitu kan. Kerajaan Allah ini kan perubahan sosial sebetulnya. Perubahan yang nyata dari misalnya masyarakat yang banyak korupsinya gitu ya. Jadi masyarakat yang lebih bersih, dari masyarakat yang tidak adil, di mana banyak penindasan terjadi, menjadi masyarakat yang lebih adil. Di masyarakat yang masa bodoh, yang tidak pedulian, jadi masyarakat yang lebih peduli. Kan itu sebetulnya kerajaan Allah. Kalau Allah hadir, Allah berdaulat, maka apa yang dicintai Tuhan selain keadilan, kebenaran, ya, itu semua itu akan terwujudkan, begitu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu punya visi yang bersifat mengarah pada perubahan sosial. Lalu gereja juga terorganisasi secara kelembagaan. Ada strukturnya, ada jemaat, ada klasis, ada sinode, ada majelis dan lain-lain. Ada kepemimpinannya, ada proses-proses manajemen, ada aturannya, ada tata gereja, ada peraturan-peraturan lokal, keputusan-keputusan persidangan. Terus tolong slide berikutnya ya. Lalu juga gereja menyepakati ideologi dasar bersama dalam bentuk doktrin atau ajaran dan pengakuan iman. Kemudian mempraktekkan tradisi ritual dan narasi-narasi tertentu ya. Ini yang menyatukan kita menjadi gereja karena kita punya narasi yang sama gitu kan. Kalau kita bilang salib gitu, apa yang ada di pikiran kita kalau lihat simbol salib? Ini kan narasi di balik itu dan kita semua punya narasi tentang salib, ya enggak? Begitu orang nyanyi salibnya, kita udah tahu gitu narasi yang ada di pikiran gitu ya. Orang yang bukan Kristen lain narasinya gitu kan. Jadi kita berbagi ya, narasi yang sama. Kemudian kita juga menggunakan simbol-simbol budaya sebagai ekspresi rasa dan keyakinan kita ya. Dan terus agak cepat saja supaya kita punya waktu untuk berdiskusi ya. Kemudian gereja juga ini penting ya, gereja itu punya modal yang sangat besar. Modal itu terdiri paling tidak 3 dimensi, modal ekonomi, modal spiritual, dan modal sosial. Nah, modal itu kan sesuatu yang harus dikembangkan kalau kita mau memakai spirit entrepreneurship, ya kan? Bagaimana mengembangkan modal itu? Entrepreneurship dapat membantu agar pengembangan modal ekonomi, spiritual dan sosial itu berjalan secara efektif, produktif, efisien, dan akuntabel. Sehingga ya, sehingga gereja menjadi komunitas yang aktif dan produktif. Dan kalau gereja menjadi aktif dan produktif akan menghasilkan juga individu-individu yang produktif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi social entrepreneurship ini bukan hanya bentuknya itu kita bikin proyek yang proyek ekonomi gitu, bukan hanya itu. Menurut saya kemampuan gereja untuk melakukan itu kecil. Karena apa? Ya karena kita semua orang sibuk gitu kan. Memang pendetanya mau misalnya buka toko suruh jagain tiap hari. Wajahnya sih boleh jaga toko dia. Tapi saya nggak yakin dia bisa jualan. Ya kan? Ya, jadi kemampuan gereja kalau toh ada itu menurut saya kecil. Tapi fungsi yang lebih kuat ya, yang lebih besar yang bisa dimainkan gereja
adalah menanamkan karakter kewirausahaan kepada jemaatnya, kepada umatnya. Membentuk itu karakter yang kreatif, inovatif, mampu bikin terobosan-terobosan, punya semangat untuk melakukan perubahan. Ini saya kira fungsi yang paling bisa dilakukan oleh gereja. Daripada masuk dalam ekonomi praktis, mau buka inilah, buka itu gitu, ya menurut saya sih dari pengalaman selama ini tidak banyak yang berhasil gitu. Ya. Kemudian ciri-ciri dari social entrepreneurship bagaimana? Yang pertama itu punya motivasi, motivasinya internal maupun eksternal. Motivasi internal itu berupa kepribadian yang terbentuk oleh pengalaman spiritual. Nah inilah ranahnya gereja, bagaimana memfasilitasi pengalaman spiritual yang membentuk karakter entrepreneurship. Misalnya, pengalaman spiritual itu adalah misalnya persahabatan dengan Tuhan Yesus. Memperkenalkan Yesus. Yesus ini kan orang yang sangat kreatif. Ya kan? Betul enggak? Yesus itu bisa menarik begitu banyak orang karena kreativitasnya gitu. Kalau yang biasa-biasa ikut aturan itu kan ahli Taurat, orang Farisi itu, biasa-biasa gitu. Hasilnya hanya menghasilkan budak-budak peraturan gitu. Yesus kan enggak. Dia kan banyak bikin hal-hal yang baru gitu. Kamu sudah mendengar firman begini, tapi aku berkata kepadamu, sesuatu yang baru itu kan. Jadi itu antara lain persahabatan dengan Yesus, pengalaman-pengalaman rohani yang lain apa ya. Hidup di dalam roh itu apa sebetulnya? Ini kan terbuka terhadap segala macam kemungkinan yang baru ya, itu karena itulah sifat roh. Roh itu bedanya dengan daging ya. Kalau daging itu statis. Daging itu statis, kalau tanpa roh dia mati, dia busuk gitu ya. Tapi roh itu kan selalu ada di mana-mana. Yesus mengatakan kita tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Sama seperti udara, angin ini. Jadi kalau orang punya pengalaman spiritual, mengenal Yesus, bersahabat dengan Yesus, Yesus hadir setiap hari, dia akan dipengaruhi oleh karakter Yesus. Kalau Yesus itu betul-betul kita rasakan hadir ya setiap hari ya. Ketika kita lagi ngapain gitu ada Tuhan Yesus ya. Dan kita mengenal Yesus sesuai dengan cerita Injil, kita akan dipengaruhi oleh karakter Yesus. Karakter Yesus seperti apa? Itu orang merdeka, bukan birokrat. Dia malah musuhnya birokrat itu, birokrat bait Allah itu ya, musuhnya itu. Dia inovatif, tahu bagaimana cara menolong orang yang sulit ditolong gitu kan. Dan berani menghadapi resiko. Nah itu motivasi internal. Spiritualitas itu motivasi internal. Jadi kalau gambaran kita tentang Yesus itu tidak sesuai dengan cerita Injil, kadang-kadang orang Kristen suka gitu kan. Yesus digambarkan seperti orang ningrat gitu loh, yang ditempatkan di tempat yang maha tinggi. Tapi kan cerita Injil gak bilang gitu kan. Yesus itu kan malah surat Filipi bilang dia meninggalkan kesamaan dengan Allah, turun ke dunia menjadi seorang hamba, gitu kan. Justru dia tuh sangat mendarat gitu, merakyat gitu ya.
Nah, jadi kalau Yesus itu kita kenal dan Yesus menjadi pengalaman kita sehari-hari, maka karakter Yesus akan mempengaruhi karakter kita. Karakter kita akan terbentuk, ya kita tidak bisa persis seperti Yesus, tentu enggak gitu ya. Karena ada jarak yang sangat panjang antara kita dengan Yesus. Tapi kalau orang bersahabat itu kan saling mempengaruhi. Jadi sedikit banyak kita dipengaruhi lah, tidak harus sempurna seperti Yesus yang nggak mungkin gitu. Tapi kalau dipengaruhi sedikit-sedikit 10% aja kan udah lumayan gitu kan. Lalu motivasi eksternal itu berupa situasi lapangan atau yang sering disebut ladang ya. Misalnya situasi masyarakat secara luas yang memprihatinkan, kalau kita melihat apalagi sekarang nih post Covid ini kan kita lihat ada banyak, kalau saudara pergi ke kampung-kampung, masuk tanya sama orang-orang di kampung, di desa-desa, banyak sekali sekarang orang yang menurun ekonominya, ya, kehilangan pekerjaan, pedagang-pedagang kecil udah nggak punya modal lagi karena selama sekian tahun rugi, nggak bisa jualan apa-apa, itu banyak yang seperti itu. Nah, itu bisa menjadi motivasi eksternal kita ya. Masalah kesehatan, kalau kita lihat sekarang ini kesehatan masyarakat ya, kerusakan lingkungan yang juga sudah tidak bisa diabaikan lagi ya. Ini semua menjadi motivasi eksternal kita untuk mengembangkan social entrepreneurship. Terus slide berikutnya. Oh, bentar. Nah, berjiwa merdeka, tidak bermental budak. ini karakter, tidak bermental gelandangan. Berpikir out of the box ya, tidak terbelenggu oleh kebiasaan, tradisi maupun sistem yang berlaku. Seorang entrepreneur itu trendsetter, bukan trend follower. Menghayati misi gereja secara pribadi sebagai proyek besar bersama, bukan sekedar masalah pekerjaan yang dipisahkan dari kehidupan pribadi. Tidak puas membiarkan gereja sebagai rumusan abstrak yang klise dan multitafsir. Ini kadang-kadang kan tema-tema gereja itu kan gitu ya, klise banget gitu loh. Susah gitu loh, ini apa konkretnya gitu kan. Lalu selalu menemukan celah untuk melakukan perubahan dan cara yang jitu untuk mengelola dampak-dampak perubahan. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sejarah gereja ya, konsep social entrepreneurship itu dapat ditelusuri akarnya pada biara-biara mula-mula. Jadi biara-biara mula-mula itu didirikan sebagai komunitas merdeka oleh para rohaniwan yang menolak menjadi pejabat negara setelah kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi itu abad keempat. Konstantin Agung yang merangkul gereja ya, menjadikan gereja sebagai agama negara, lalu gerejanya jadi seperti institusi negara. Ya, penuh dengan formalitas, seremonial, lalu pendeta-pendetanya jadi pejabat. Ada orang-orang yang nggak suka gitu karena ini fungsi gereja yang semula ini kok hilang gitu loh. Lah mereka kemudian keluar kota dan mereka mendirikan biara-biara. Biara menjadi sebuah komunitas yang mandiri, tidak disubsidi oleh negara. Mereka harus bisa hidup sendiri, karena itu mereka kemudian mengembangkan berbagai macam industri, mulai dari peternakan, pertanian, industri rumah tangga, ya, bikin wool misalnya, menciptakan ramuan-ramuan minuman keras, bahkan itu kan biara-biara itu yang bikin dulu itu mula-mula, ya. Jadi biara-biara itu bukan hanya mengembangkan tradisi-tradisi spiritualitas yang baru, tapi juga menciptakan produk-produk pasar yang baru. Metode pertanian, kerajinan, dan peternakan yang baru.
Nah ini social entrepreneurship itu akarnya sebetulnya dari sana, bukan sesuatu yang asing dari tradisi kekristenan. Biara-biara itu menjadi perintis dari bisnis yang baru gitu. Nah, biara ini tidak mengambil untung. Mereka kan komunitas yang hidup sederhana. Tapi mereka mandiri, mereka tidak tergantung sama orang lain, tidak hidup dari sumbangan. Ya, karena mereka memang menolak kalau mau ikut jadi anak buahnya kaisar ya bisa gampang, mereka dapat sumbangan. Mereka dicukupi, tapi mereka nggak mau. Jadi mereka merdeka mengembangkan spiritualitas mereka sendiri dan hidup mencari nafkah sendiri. Itu biara-biara mula-mula begitu sejarahnya. Sampai sekarang kan banyak biara masih sedikit banyak masih mempertahankan itu gaya hidup seperti itu. Hidup sederhana, mandiri, lalu juga bikin macam-macam tadi ya. Nah, secara ekonomi biara menunjukkan kehidupan ekonomi yang berkecukupan, hasil dari kerja keras. Para biarawan itu jam 4 pagi udah bangun kan, mereka udah memerah susu sapi gitu kan, bikin keju dan sebagainya itu. Lalu hidup disiplin, lalu juga kreatif ya, kreativitas mereka dan gaya hidup yang sederhana karena hidup di biara itu nggak ada yang foya-foya. Makannya juga sederhana, kerupuk biasanya kalau di sini kerupuk yang. Secara etis biara menjadi model bagi kehidupan bersama yang solider, yang bertanggung jawab, setia, rendah hati dan melayani. Jadi biara menjadi model yang menerapkan best practice tadi. Prinsip ekonomi dijalankan seimbang dengan prinsip etika. Nah, contoh yang lain adalah komunitas Quaker ya. Konsep social entrepreneurship ini juga tampak pada komunitas Quaker di Inggris ya. Sekarang namanya Society of Friends. Ini kan bahkan mereka tidak mau disebut gereja juga ya, mereka komunitas gitu ya. Karena mereka tidak punya hierarki, jadi nggak ada pendeta, penatua itu nggak ada, semua orang sama, egaliter gitu. Dan tidak terlalu banyak ini upacara-upacara, ritus-ritus gitu ya, mereka sangat sederhana gitu. Pertemuan mereka tuh banyak heningnya gitu. Bertemu hari Minggu itu mereka hening, lalu nanti siapa yang mau sharing gitu. Dan enggak ada yang mana lebih suci atau lebih saleh itu enggak ada, semua orang sama, egaliter. Nah, komunitas Quaker di Inggris dulu itu menolak peningratan gereja. Jadi gereja kan jadi terlalu ningrat gitu ya. Gedungnya terlalu bagus, lalu upacaranya, liturginya itu terlalu high class gitu loh, bahasanya juga kromoinggil banget bahasa Inggrisnya gitu. Jadi orang-orang Quaker nggak mau seperti itu gitu ya, harus yang merakyat gitu. Jadi mereka menolak itu ninggratisasi gereja yang berdampak pada terbentuknya hierarki gereja yang angkuh ya, dan berjarak dengan kalangan sederhana. Nah, komunitas Quaker itu menjalankan kehidupan bersama yang egaliter di mana semua warga memiliki kehormatan dan kesempatan yang sama, dan ini gugatan terhadap yang disebut klerikalisme atau pendetanisasi ya. Apa-apa pendeta ya, seakan-akan pendeta itu lebih tahu sorga dan lebih padahal enggak ya, kita sama aja manusia gitu loh. Pendeta sama aja lah dengan Anda gitu loh, cuma kan gaya aja gitu kan, kadang-kadang kalau kita pakai toga itu kan kelihatan kayak serem gitu kan. Padahal dibalik itu semua ya sama aja kan, manusia juga gitu, kita takut juga kadang-kadang gitu lah. Imannya juga sama, nggak lebih kuat juga kadang-kadang juga, kita juga ngejelp juga iman kita. Kalau sedang menghadapi masalah berat juga kadang-kadang iki tenanan pora ya, gitu loh, jangan dikira enggak gitu, sama aja lah sama Anda gitu. Nah tapi kan itu kadang-kadang
pendeta-pendeta ini kan dicitrakan ya, terlalu berwibawa, seakan-akan itu sudah menguasai Tuhan, kayak ngantongin Gusti Allah gitu kan. Itu klerikalisme ya, sehingga pendeta ini pemenang pendeta sampai doa makan pun kalau ada pendeta, orang yang bukan pendeta nggak berani gitu. Ini itu dampaknya. Ya. Nah, komunitas Quaker menyederhanakan ritus-ritus, struktur kelembagaan dan aturan-aturan sehingga biaya komunitas menjadi efisien. Nah, karena biaya komunitas efisien, maka warga punya energi yang cukup untuk mengembangkan kehidupan ekonomi yang produktif. Jadi jemaatnya enggak sibuk ngurusin upacara-upacara aja gitu loh. Mereka punya waktu yang cukup untuk kegiatan-kegiatan produktif. Komunitas Quaker tidak mau terjebak dalam kerumitan doktrin yang kadang-kadang bikin orang berantem, itu kan doktrin itu ya. Sama-sama nggak bisa membuktiin, tapi ngeyelnya setengah mati gitu itu. Gitu. Perdebatan doktriner itu kan gitu, bisa sampai bunuh-bunuhan, sampai perang itu, padahal sama-sama nggak bisa membuktikan. Teori semua. Jadi itu dihindari oleh orang-orang Quaker. Kerumitan doktrin, perdebatan teologi yang gaduh secara intelektual dan menghabiskan energi. Ya, orang senang nontonnya gitu kalau pendeta sama pendeta berdebat doktrin itu senang ditonton, menarik, tapi sebetulnya omong kosong semua gitu kan. Nggak ada gunanya gitu kan. Nanti kalau suruh buktiin juga nggak bisa gitu kan. Ya itu keyakinan, ya udah mau ngapa. Nah, hasilnya pada ranah individual, orang-orang Quaker itu dikenal sebagai perintis berbagai sektor bisnis. Nah ini kalau saudara lihat gambar di sana itu salah dua dari bisnisnya orang Quaker itu ya. Mulai dari bisnis keuangan, bank itu ya, Lloyds Bank itu yang mendirikan orang Quaker ya. Sampai ke ini makanan kecil kayak coklat ini Cadbury ya. Lokomotif kereta api, sepatu Clark, itu semua dulu yang mendirikan orang-orang Quaker. Nah, orang-orang Quaker itu berhasil karena apa? Karena dua hal tadi, best practice, prinsip ekonomi mereka dipegang, dan prinsip etika. Jadi orang kalau beli barangnya perusahaan-perusahaan Quaker, yakin deh tidak akan ditipu, kualitasnya mesti bagus. Itu yang membuat mereka berhasil. Jadi siapa bilang, kadang-kadang orang kan bilang, bisnis itu nek orang ngapusi, ora bati katanya. Itu tidak terbukti secara sejarah. Enggak ada buktinya dalam sejarah. Yang terbukti dalam sejarah adalah bisnis yang etis, itu justru langgeng. Ini buktinya. Bisnis yang berpegang pada tadi best practice, prinsip ekonomi dipegang, prinsip etika dipegang, itu sustainable. Nah, contoh yang lain adalah lembaga-lembaga misi. Social entrepreneurship juga tampak mencolok dalam lembaga-lembaga misi Kristen yang menyelenggarakan layanan kesehatan dan pendidikan di masa lalu. Bahkan di Indonesia sebelum negara mampu menyediakan itu semua. Misi Kristen sudah lebih dulu bikin sekolahan, bikin rumah sakit. Itu karena mereka punya motivasi internal, ya, spiritualitas yang kuat dan motivasi eksternal juga. Karena melihat kebutuhan di lapangan, keprihatinan melihat situasi lapangan. Lalu mereka merintis dan mempelopori pelayanan-pelayanan publik modern. Ya. Nah, kualitas layanannya dulu dikenal bagus, etos kerja mereka tinggi, ya, disiplin, tempatnya bersih, gitu kan.
Di rumah sakit Kristen, sekolah Kristen kan dulu dikenal gitu kan. Orang-orangnya disiplin, bersih, lalu klien diutamakan gitu kan. Lalu aksesibel, murah gitu loh, bisa semua orang bisa dilayani dulu gitu ya. Dulu kan gitu. Lalu sustainable ya. Sustainable ya. Kalau sekarang ya lain lagi lah kita ngomong, itu ada perkembangan yang lain lagi yang kita susah ngomongnya sekarang. Ya. Nah, itu semua keberhasilan lembaga-lembaga misi itu berkat pengelolaan yang bertanggung jawab atas modal spiritual, modal sosial, dan modal ekonomi. Jadi nggak bisa hanya modal ekonomi, nggak bisa hanya modal sosial, nggak bisa hanya modal spiritual. Tiga-tiganya dikelola secara bertanggung jawab. Social entrepreneurship dan budaya gereja sekarang. Pembentukan budaya gereja atau church culture, atau ini sejajar dengan kalau di dunia bisnis dikenal corporate culture ya. Tadi ngobrol-ngobrol, sekarang enak Jogja ke Surabaya naik kereta, karena keretanya on time, bersih, ya tepat waktu kan. Coba 10-15 tahun yang lalu, berbeda kan. Apa yang terjadi dengan PT KAI? Perubahan corporate culture. Budayanya diubah itu. Ketika Yonan menjadi direkturnya, melakukan perubahan budaya itu. Jadi culture ya, kalau di lingkup gereja itu kita sebut church culture, budaya gereja. Pembentukan budaya gereja ini sangat penting untuk penanaman karakter entrepreneurship jemaat. Nah, sayangnya budaya yang dominan di gereja-gereja Protestan di Indonesia itu cenderung bercorak feodal dan atau birokratis. Birokrasinya terlalu rumit, feodalismenya sangat kuat. Nah, ini kontradiktif dengan budaya entrepreneur. Karena itu kalau ingin memainkan peran dalam pembentukan karakter entrepreneurship, kewirausahaan, yang pertama kali perlu dilakukan oleh gereja adalah transformasi budaya. Church culture itu mendesak untuk diubah. Transformasi budaya membutuhkan model kepemimpinan yang tepat, bukan kepemimpinan feodal, bukan kepemimpinan militeristik, sistem komando, bukan juga yang kepemimpinan birokratis ya. Model kepemimpinan pelayan, ini model kepemimpinannya Yesus, servant leadership itu. Memimpin dengan merendahkan diri, melayani, mempermudahlah hal-hal yang sulit gitu. Semangatnya itu bikin mudah orang gitu loh. Semangat Yesus itu. Kalau dulu mau pengampunan dosa sulit itu, sama Yesus dibikin mudah gitu. Jadi akses kepada Tuhan, akses kepada agama itu dipermudah oleh Yesus. Jiwanya itu gitu loh, bukan mempersulit hidup orang, tapi membuat hidup orang itu lebih mudah, simple loh. Tuhan itu simple kok gitu. Gak usah jauh-jauh kalau mau ketemu Tuhan itu loh. Tuhan itu ada di ladang, lihat bunga bakung, itu lihat burung pipit, itu di situ ada Tuhan gitu kan. Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah lewat imam-imam, nggak usah lewat pendeta-pendeta gitu. Untuk ketemu Tuhan tuh nggak perlu pendeta, Anda itu gitu. Itu kan jiwanya Yesus gitu, mempermudah hal-hal yang selama ini dipersulit oleh agama. Bisnisnya agama kan gitu, mempersulit hal yang mudah gitu kan. Supaya orang merasa butuh nih. Nah, Yesus kembali itu semua. Tuhan itu enggak sulit kok.
Tuhan itu mudah gitu. Bapamu sendiri itu loh. Masa ketemu bapaknya sendiri kok dibikin sulit gitu kan. Jadi jiwa itu yang Yesus tunjukkan. Jadi model kepemimpinan yang seperti itu yang patut dijalankan secara praktis, sistematis, tidak hanya sebatas retorika gitu. Tidak hanya dinyanyikan gitu, melayani lebih sungguh. Ya kalau cuma nyanyi kan ya terus apa gunanya gitu. Kita kan seringkali gitu, kita berhenti pada ritual gitu ya. Next slide. Slide terakhir saya kira ya. Nah, budaya gereja itu dapat dirasakan dalam segala kegiatan. Ibadah kita, pemberitaan kita, persekutuan kita, pelayanan masyarakat, pemuridan, rapat-rapat kita itu semua itu mencerminkan budaya apa sebetulnya yang kita usung. Kalau budaya entrepreneurial terbentuk, maka semua kegiatan dan layanan gereja itu akan bersifat kreatif, inovatif, produktif, dan menarik. Selalu ada kejutan gitu. Enggak rutin gitu aja kan. Termasuk ibadah. Ibadah kadang-kadang kan boring gitu ya, membosankan ya. Itu aja, cuma ganti nomor aja tiap minggu itu kan. Nomornya diganti ya, nomor ayat Alkitab sama nomor nyanyian gitu. Apa yang enggak ada sih yang bisa diinovasi gitu loh. Mestinya kan ya ada gitu. Cuma kadang-kadang kan kita dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Nah, nanti kalau salah itu, nanti kalau begini, nanti kalau begitu gitu. Nah, ini makanya perlu perubahan budaya gereja tadi. Kalau mau gereja menjadi tempat persemaian karakter entrepreneur, gerejanya juga entrepreneurial gitu. Gerejanya sendiri juga harus jangan anti perubahan. Gerejanya juga harus terbuka terhadap pembaruan, harus kreatif gitu. Memang tidak semua perubahan termasuk transformasi entrepreneurial. Ada dua jenis perubahan yang tidak entrepreneurial ya. Yang pertama adalah kalau perubahan itu bersifat kembali ke masa lalu. Ini gerejanya jadi lebih konservatif gitu ya. Dasarnya itu sentimen arkaisme. Masa lalu selalu dianggap lebih indah. Zaman dulu wah, itu selalu dianggap lebih bagus dari sekarang gitu. Karena itu orang lalu cenderung kembali ke masa lalu ya. Jadi kuno gitu, semakin kuno gitu. Itu tidak entrepreneurial. Yang kedua adalah meniru mentah-mentah gereja lain. Jadi kalau niru itu entrepreneurship itu bukan niru ya. Kalau yang ada orang jual pisang goreng laku lalu kita jual di sebelahnya pisang goreng yang sama, itu bukan entrepreneurship itu. Itu meniru ya, meniru itu imitasi bukan inovasi. Kalau cuma meniru kita hanya menghasilkan produk layanan tiruan. Dan selalu yang asli selalu lebih baik ya. Jadi inovasi itu bukan imitasi ya. Tidak meniru yang melihat gereja lain lebih berhasil banyak jemaatnya lalu kita niru-niru ya itu bukan, itu jadinya imitasi. Kita mesti bisa menciptakan sendiri ya tanpa harus kehilangan warisan sejarah kita gitu kan. Tapi juga jangan kembali ke masa lalu ya, jangan merasa ya yang dulu aja gitu. Tidak. Loh ini kok ini lagi. Oh ya, ini saya kira ini sudah tadi ya, modal spiritual itu ini tadi ya. Saya kira ini skip aja ya. Nanti terlalu panjang saya. Nah, modal ekonomi ya jelas ya, partisipasi umat dalam bentuk berbagai macam persembahan, aset gereja, ya itu semua juga modal ekonomi sebenarnya yang kadang-kadang tidak dimanfaatkan secara optimal. Gereja itu bangun gedung-gedung itu berapa miliar, utility-nya coba lihat.
Berapa jam dalam setahun digunakan gedung-gedung milik gereja? Ini kan kalau ada akuntan di sini mungkin bisa ngitung itu. Sangat tidak efisien kadang-kadang gereja itu. Kenapa tidak dimanfaatkan aset-aset ini secara lebih produktif itu? Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana peranan institusi dalam pengembangan social entrepreneurship? Yang pertama, stop, berhenti menjadi pusat birokrasi yang terlalu terfokus pada prosedur-prosedur, aturan-aturan dan sanksi-sanksi. Ya, stop itu ya. Bukan berarti tidak perlu ada prosedur ya, tapi jangan terlalu dijadikan fokus lah itu semua itu. Tapi lebih berfungsi sebagai pusat inovasi. Gereja sebagai pusat inovasi, bukan pusat birokrasi. Stop berperan sebagai pengawas umat yang menggunakan kewibawaan untuk mendikte dan mengontrol umat. Nah, jadi umat itu jangan terlalu jangan terlalu didikte ya. Tapi lebih berperan sebagai teladan, sebagai pendorong, ya, sebagai pemandu ke arah kemandirian umat. Ya. Stop kecenderungan menyeragamkan. Ini budaya militer ya. Penyeragaman yang tidak perlu itu stop lah. Membosankan gereja yang terlalu seragam itu. Saya kadang-kadang heran juga ya, kenapa sih tema khotbah aja masih seragam? Ya. Udah banyak GKI temanya kok sama semua gitu. Kenapa enggak beda-beda gitu? Enggak ada pilihan gitu. Masa sih harus seragam gitu? Untuk apa sih keseragaman itu? Gunanya apa gitu? Apa sih gunanya? Apa bagusnya juga? Kalau kita menganggap keseragaman itu penting ya, menurut saya harus dijelaskan itu pentingnya di mana gitu. Jadi menurut saya beranilah untuk menampilkan yang berbeda gitu. Kalau GKI Darmo Satelit ada, jangan jadi sama dengan misalnya GKI Darmo Permai atau GKI Diponegoro. Yang lain-lain itu loh. Kalau sama ya ngapain ada banyak GKI sini? Satu aja cukup kan? Jadi kan apa yang khas gitu loh yang Darmo Satelit gitu. Apa yang unik di sini? Apa yang beda? Nah, itu yang penting harus ditemukan gitu loh. Ini loh produk unggulan Darmo Satelit. Apa itu? Kalau orang tanya, apa kalau yang unik di Darmo Satelit itu apa? Itu harus bisa dijelaskan gitu loh. Kalau ya kita sama aja, pergi ke Manyar, pergi ke Diponegoro, pergi ke Resut ya sama semua, temanya ya sama semua. Apa temanya besok Pak? Minggu lalu apa Pak temanya Pak? Lupa semua kan? Makanya tema itu nggak penting, minggu lalu udah lupa kok, ngapain kok saya repot-repot pakai tema segala. Saya besok nggak pakai tema loh Pak. Jadi ini alasannya malam ini ya. Jadi besok nggak ngikutin tema itu yang saya sendiri nggak hafal itu apa itu, nggak jelas banget gitu. Iya saya kira itu pengantar saya, sudah 1 jam lebih, nanti waktunya habis, saya harap kita bisa lebih banyak berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Prof. Yahya yang sudah menyampaikan pemaparan, memberikan pengantar buat kita dalam diskusi. Nah saya persilahkan Bapak Ibu baik yang di gedung gereja ini maupun yang ada di ruang Zoom untuk menyampaikan baik itu pertanyaan atau mungkin juga memantik untuk diskusi lebih jauh dengan topik ini. Silahkan yang mau bertanya di ruangan gereja bisa mengacungkan tangan supaya nanti teman-teman bisa menyiapkan
mic. Yang di ruang Zoom boleh langsung memberikan catatan di chat room ya, supaya nanti kami membacakan untuk saudara. Baik, kita akan pakai termin yang pertama 3 orang dulu ya. Di ruang kebaktian ini ada 1 orang yang akan bertanya. Ada lagi? 2, oke. Nanti silahkan menyebutkan nama dan kalau asal gereja berkenan supaya kita juga tahu ya, saling mengenal juga. Adakah satu lagi mungkin dari ruang gereja? Oke, ada 3 ya, di ruang gereja ada 3. Kita akan persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, sebutkan namanya supaya nanti bisa ditanggapi oleh Pak Yahya. Baik, kita akan mulai dari ruang gereja dulu ya, silahkan. Selamat malam Pak Yahya. Boleh berdiri ya. Nama saya Leni dari GKI Darmo Permai, Darmo Satelit. Oh ini mau pindah lah. Saya tertarik, tadi Bapak kan menyebutkan tentang prinsip ekonomi untuk bergereja. Nah, saya ingin bertanya bagaimana suatu gereja bila mau menjalankan prinsip ekonomi itu, apalagi di saat masa pandemi yang masih terasa saat ini. Terkait dengan kehidupan bergereja yang mana konsep gereja harus penuh kasih, jiwa sosial, harus berbagi dan berdampak. Ada 2 pertanyaan Pak, yang kedua tentang entrepreneur. Entrepreneur kan menumbuhkan kesadaran wirausaha yang kuat bagi jemaat kita. Nah, misalnya kita itu mau mengajarkan dalam suatu kelompok untuk mengajarkan keterampilan, di mana hasilnya bisa dijual sebagai pemasukan dalam gereja, apakah itu diperbolehkan? Atau kita mengajarkan kepada kelompok itu hanya sebagai kail aja untuk kehidupan mereka, itu baiknya seperti apa? Terima kasih. Baik, itu dari Penatua Leni ya. Supaya nggak lupa saya jawab langsung aja satu-satu ya. Boleh, baik. Silakan Pak. Iya, jadi yang tadi saya sebutkan adalah prinsip ekonomi dan prinsip etika mesti seimbang. Ya, best practice itu keseimbangan prinsip ekonomi dan prinsip etika. Prinsip berbagi itu prinsip etika ya. Tapi kita kan hanya bisa berbagi kalau ada yang dibagi, ya enggak? Untuk bisa punya sesuatu yang dibagikan itu perlu prinsip ekonomi kan? Betul enggak? Dulu ya John Wesley itu pernah berkhotbah, satu khotbah yang sangat terkenal ya, yang bisa dibagi 3 bagian ini. Khotbah tradisional itu kan selalu 3 bagian itu. Jadi yang pertama cari duit sebanyak-banyaknya dibilang. Ya. Yang kedua simpan sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga bagikan sebanyak-banyaknya. Nah, banyak gereja itu hanya menekankan yang ketiga. Berilah, bagikan. Enggak mikir singgo bagi ke opo. Ya toh? Nah, di situ sumbangan John Wesley yang walaupun hanya sebuah khotbah tapi lalu menjadi dikenang orang karena melalui khotbah yang sederhana dia sebetulnya menanamkan atau memperkenalkan sebuah teologi ekonomi yang seimbang antara prinsip ekonomi, ya, gain as you can, save as you can, efisiensi kan, dan give as you can. Kalau soal yang kedua, saya kira sangat praktis dan itu saya kira tergantung dari programnya. Kalau programnya memang mau mencari tambahan pemasukan untuk gereja ya bisa saja gitu. Tapi kalau programnya untuk pelatihan ya mungkin pemasukannya tidak terlalu menjadi masalah. Jadi atau mau dua-duanya dipakai ya saya kira tergantung kesepakatan saja. Itu tidak terlalu masalah sih menurut saya. Daripada hanya menyuruh orang memberi
Ini kan lebih baik juga memberi pelatihan bagaimana mendapatkan sesuatu untuk diberikan. Ya, begitu. Baik, ya kita ke penanya kedua, silahkan Bapak di sebelah sini perkenalkan nama dari gereja. Ya, selamat malam. Saya Niko Ang dari GKI Resut. Oke, Pak Niko. Ya. Mungkin sebelum bertanya saya ingin sedikit menceritakan karena ada korelasinya. Jadi di gereja kami sudah mulai melakukan apa yang tadi Bapak sebutkan best practice itu ya. Memang yang ingin saya tanyakan adalah, yang ingin saya sharingkan adalah perihal pertentangan. Jadi budaya kita yang selalu menganggap bahwa di gereja tidak boleh bisnis. Nah, padahal program yang kami bawa ini, kami menyadari bahwa gereja itu adalah ekosistem. Ada pemodal, ada orang kaya yang baik hati yang mau mensupport modal, ada jemaat yang perlu dibantu sebagai tadi istilahnya apa, kaum Quakernya ya, dan ada buyer. Nah itu sudah kita pikirkan untuk ekosistem itu bisa berlanjut dengan mandiri, ya kita bikin aplikasi kayak Tokopedia. Tapi tidak seluas Tokopedia lah. Jadi kan tadi Pak Yahya juga bilang, emang pendeta mau jaga toko. Nah itu lebih diefisienkan dengan aplikasi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, gereja pada khususnya mungkin di lingkup yang lebih luas, entah sinode, entah klasis, apakah tidak berpikir untuk menjalankan atau membuat sebuah tata gereja atau tata laksana yang bisa mengakomodir pemikiran Pak Yahya ini? Soalnya saya sangat plong banget dengar Pak Yahya hari ini. Ya itu yang sebetulnya saya mau, tapi itu mendapat pro kontra pasti ada. Tapi banyak yang kontra karena menganggap bahwa gereja tidak boleh berbisnis. Padahal ekosistem yang kita jalankan adalah, yaitu omongan yang barusan tadi itu sangat apa ya, bisa saya pakai ini untuk counter, not to profit ya tadi kalau Pak ya. Jadi saya mengatakan bahwa oke, nanti jual itu harus ada profit. Profitnya nanti diputar balik kayak modali, kayak bantu orang yang lebih luas. Nah, tapi kebanyakan bilang, berarti kamu ambil profit, berarti cari untung di gereja. Sehingga kontranya lebih besar. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah mungkin pemikiran dan presentasi Pak Yahya hari ini saya sangat sepakat untuk bisa didorong untuk ke lingkup yang luas, bukan hanya di forum diskusi ini. Jadi supaya bisa menyadarkan gereja untuk perubahan apa tadi? Tradisi gereja ya, yaitu kita masih kolot sekali masalah gereja berbisnis. Ya itu dari saya, terima kasih. Oke, makasih Pak Eko. Jadi ini soal itu Pak ya tadi ya, transformasi budaya ya yang menjadi. Kalau saya sih tidak terlalu optimistik dengan pendekatan struktural. Jadi menurut saya itu jemaat setempat itulah komunitas yang real. Klasis dan sinode itu kan wujudnya apa itu? Yang ada orangnya kan jemaat. Yang ada setiap hari kan jemaat. Jadi enggak usah lah nunggu apa-apa, nunggu tata gereja, nunggu sidang sinode. Sebenarnya enggak usah nunggu seperti itu. Kapan mau selesainya? Ya kan? Sidang sinode itu melelahkan loh. Mau mengubah satu kalimat itu belum tentu 3 kali persidangan berhasil. Jadi lupakan, kalau saya enggak terlalu mikirin kalau itu, mandemen segala macam. Rapatnya udah capek saya. Dulu saya masuk komisi tata gereja, lama-lama saya bosan. Apalagi sekarang saya sudah pensiun. Jadi enggak usah, tapi betul bahwa ada semacam kekeliruan memahami gereja sebagai ranah yang steril secara ekonomi. Itu keliru sekali. Memahami cerita Yesus yang menjungkir balikan perdagangan di halaman Bait Allah secara keliru. Karena yang Yesus lakukan itu kan protes terhadap kolusi yang dilakukan para pedagang dengan imam-imam. Kolusinya itu yang bermasalah, itu bukan perdagangannya. Karena perdagangan itu sebenarnya diadakan untuk memfasilitasi umat yang mau mempersembahkan korban. Tapi karena kolusi,
maka bahan korban itu menjadi mahal. Tidak adil bagi para worshipper itu. Dan itu yang diprotes Yesus sebetulnya, bukan perdagangannya. Jadi memang ada teologi yang anti ekonomi yang cukup kuat di benak banyak orang Kristen ini, yang yang sebenarnya munafik saja, karena gereja dikit-dikit minta duit kok sama umatnya kan, persembahan aja ada macam-macam. Ya kan sekarang malah pakai itu barcode segala kan, iya kan? Kan gereja juga minta duit terus gitu, persembahan ini, persembahan itu, tahunan lah, bulanan, mingguan. Itu kan apa kalau tidak profit making? Kalau nggak ada profit kan ya nggak bisa jalan juga gerejanya. Ya, jadi mesti mengubah mindset itu juga. Jadi ini saya kira pendekatan edukasi yang perlu dilakukan ya, teologi ekonomi yang lebih realistis lah. Berbahaya juga itu kalau memisahkan antara ranah gereja dan ranah kehidupan sehari-hari. Nanti malaikatnya hanya ada di gereja, iblisnya di kehidupan sehari-hari. Celaka itu. Padahal kalau kita mau realistis, baik di gereja maupun di kehidupan sehari, ya ada malaikat, ada iblis juga gitu kan. Kan tinggal bagaimana kita bernegosiasi dengan mereka gitu kan. Ya enggak? Oke. Baik, kita ke penanya ketiga dulu ya di gereja, setelah itu nanti kita lihat di roomnya, chat room ya. Silakan Pak Aris, boleh menyampaikan pertanyaan. Ya, saya Aris dari GKI Dharma Satelit. Saya mau utarakan pertama, GKI Dharma Satelit ini kan sekarang sudah 33 tahun. Tapi sejak dulu sampai 33 tahun ini rasanya lembaga gereja GKI Dharma Satelit tidak ada perkembangan, kecuali membentuk gereja baru di Wiyung dan Citraland. Manuan aja masih pos PI. Jadi misalkan buat klinik panti asuhan, panti tidak ada. Tidak ada usaha juga ke sana. Apalagi mendidik warga supaya menjadi entrepreneur. Tidak ada. Padahal saya tuh sebetulnya juga kepingin gereja ini sudah mengembang. Jadi 33 tahun tidak ada pengembangan sama sekali. Statis, hanya bentuk gereja saja dulu sampai sekarang. Ya kita sosial ekonomi kita di mana untuk masyarakat? Tidak ada sumbangsihnya. Paling kita hanya nyumbang-nyumbang itu aja, buat pasar murah gitu, selesai. Tidak ada perkembangan lain. Nah ini bagaimana membentuk jemaat dan juga pelayan gereja ini menjadi orang yang benar-benar antusias. Ayo kita kembangkan gereja, menjadi gereja yang berbakti pada bangsa dan negara, pada masyarakatnya. Sehingga gereja ini punya buah. Oh ya, GKI Dharma Satelit ternyata antusias untuk mengembangkan masyarakat bawah, supaya mereka berkembang menjadi baik dan maju. Dan juga pada jemaatnya yang masih miskin-miskin itu kan banyak. Masih janda-janda, tidak punya kerjaan. Ada guru yang cuma digaji 150.000, itu juga kita tidak punya tekad, ayo majukan gimana caranya supaya dia bisa punya gaji lebih banyak, pendampingan lebih banyak. Itu belum ada komitmen seperti itu. Yang kedua, untuk pembenahan liturgi. Ini liturgi GKI itu sudah dulu sampai sekarang ya begitu aja. Memang membosankan. Saya akhirnya ya betulnya bosan juga. Kalau ada suatu pembaruan, misalkan jika Dharma Satelit mau sebelum firman Tuhan, ayo kita adakan pujian penyembahan, entah 2-3 lagu, tidak cuma satu lagu kadang juga bukan pujian penyembahan, pujian biasa, dan tidak menghidupkan rohnya orang-orang pergi ke gereja. Pasti kita akan berharap, ayo kita masuk gereja Dharma Satelit, roh kita itu bangkit. Hingga waktu firman Tuhan itu diutarakan, kita mengerti maksudnya dan firman itu masuk dalam hati kita sehingga kita tidak lupa
Minggu depan ditanya, kita masih ingat firman Tuhan apa? Karena masuk dalam hati kita. Kalau kita tidak masuk dalam hati kita kan percuma firman Tuhan itu. Nah, maka dibangkitkan dengan penyembahan misalkan. Nah, itu mungkin bisa merupakan suatu ketekatan dari GKI Darmo Street untuk berbeda dari GKI lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terus bagaimana caranya gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik, makasih ya. Jadi Pak Aris ini aktif Yang di tahu ini, Pak. yang sebelah saya ini malah. Ya Pak Aris ini aktif di PI Dimas yang tadi kita sempat ceritakan dan emang beberapa pelayanan sejauh ini rutin melakukan pelayanan baksos itu lebih banyak di bidang kesehatan Pak. Karena kebetulan kita juga mengajak banyak dokter yang sekalipun bukan anggota GKI Dasa ya, malah paling banyak dari luar ya, dokter lalu apoteker juga, asisten apoteker banyak sekali. Dan ini lingkup pelayanannya tidak hanya di Jatim ya, kadang sampai di Jogja itu yang tadi saya katakan pipanisasi. Nah, pertanyaan Pak Aris yaitu bagaimana supaya menjadi sesuatu yang berdampak secara sosial ekonomi lah, misalnya di masyarakat sekitar itu ya. Kira-kira itu Pak, selain tadi yang liturgi ya. Ya saya kira yang perlu dilakukan, entah sudah dilakukan atau belum, adalah melibatkan sebanyak mungkin anggota jemaat sebagai bukan hanya yang melakukan, tapi juga yang menyumbangkan pemikiran. Libatkan, jadi jangan membatasi pemikiran, konsep-konsep, ide-ide hanya pada kalangan elit majelis jemaat misalnya. Karena anggotanya ada berapa ratus ini di sini. Libatkan saja semua, sebanyak mungkin orang. Kan ada banyak cara untuk bisa melibatkan umat gitu. Ya kalau cuma diwartakan gitu ya nggak ada yang datang gitu ya. Tapi kan mesti pakai strategi ya bagaimana. Banyak loh, kadang-kadang mengejutkan loh, banyak ide-ide hebat-hebat loh di kalangan anggota jemaat, termasuk anak-anak muda. Jadi ya sama liturgi juga gitu, jangan menjadikan ibadah itu monopoli elit gereja gitu loh. Anak-anak, remaja itu kan sekarang orang sudah pikir tentang intergenerational ya, worship itu. Jadi dalam hal ini kan semua generasi itu dilibatkan, bukan hanya sebagai pelaksana gitu. Dan itu hasilnya bisa penuh kejutan. Tapi ya sekali lagi, church culture-nya bisa enggak, punya kemauan politis enggak untuk menjadi kurang birokratis, ya, kurang feodal, jadi kurangi hantu-hantu gitu loh. Hal-hal yang menakutkan di gereja itu dikurangi gitu. Ini enggak boleh, ini nanti salah, nanti dosa ini. Itu kan hantu-hantu yang kita ciptakan sendiri sebetulnya gitu kan. Itu sama dengan lembu emas yang disembah gitu kan. Nah yang gini-gini kan harus kita atasi dulu gitu. Ini membelenggu mental kita. Jadi perlu itu terobosan-terobosan berpikir, apa sih sebetulnya fungsi gereja ini memfasilitasi tadi loh. Bagaimana memfasilitasi umat supaya menjadi orang-orang yang punya jiwa entrepreneur tadi. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang menerapkan best practice tadi. Secara ekonomi oke, secara etika juga oke gitu loh. Yang utama dari kita sendiri memang itu loh, hantu-hantu itu yang mengganggu sebetulnya. Ketakutan-ketakutan, larangan-larangan itu semua yang sebetulnya dilawan oleh Tuhan Yesus dulu. Makanya Tuhan Yesus disalib itu kan gara-gara mempersoalkan yang gitu-gitu. Itu kan hantu-hantu itu menguntungkan para elit agama sehingga mereka itu dibutuhkan oleh umat. Ketika hantu-hantu itu diusir oleh Yesus, orang kan nggak butuh lagi gitu loh. Berdosa juga ngaku dosa sama Yesus gampang. Ketemu Yesus dibilang dosamu sudah diampuni, udahlah nggak usah pusing kamu gitu. Kira-kira gitu kan. Nah terus
Apa gunanya imam-imam gitu kan? Imam-imam kan kehilangan pelanggan ini, customernya hilang ini gara-gara Yesus ini. Akses kepada Tuhan dipermudah. Kayak itu karena jembatan Suramadu jadi lalu perahu-perahu yang menghubungkan Pulau Madura itu nggak laku lagi gitu, kayak gitu kan sebetulnya. Ya itu saya kira perlu keterbukaan seperti itulah. Dan ingat gereja itu bukan milik elitnya, bukan milik majelisnya. Gereja itu umatnya. Jadi umat itu mesti dilibatkan. Banyak idenya kalau kita melibatkan umat. Kalau tidak, umat akan terkondisikan untuk pasif. Ke gereja itu ya cuma datang hari Minggu, dengerin khotbah, nyanyi, kasih persembahan. Udah selesai, itulah bergereja. Padahal kan untuk apa kalau cuma gitu? Itu sekarang di rumah juga bisa gitu kan. Makanya lalu orang banyak yang nggak ke gereja lagi. Karena kalau cuma seperti itu di rumah variasinya lebih banyak. Khotbahnya kepanjangan, pindah aja channel YouTube yang lain gitu kan. Tapi kalau umat itu merasa ini gereja adalah saya punya banyak peran di sini, ya dia nggak akan seperti itu saya kira. Itu modal sosial gereja. Liturgi, Pak. Ya sama lah, liturgi juga sama gitu. Apa sih sebetulnya yang jadi ada hal-hal yang prinsipial, ada hal-hal yang sebetulnya relatif, itu yang mesti kita bedakan gitu loh. Jangan yang relatif dimutlakan, yang mutlak direlatifkan gitu loh, kira-kira begitulah. Oke, ya, makasih Pak Yahya. Silakan teman-teman yang di chat room, saya cek sampai saat ini masih belum ada yang merespon. Silahkan kalau teman-teman yang ada di Zoom bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau juga komen mungkin silahkan disampaikan di dalam chat roomnya, nanti saya akan sampaikan. Lalu yang kedua, silahkan mungkin di ruang kebaktian masih ada yang mau menanyakan, kita ambil termin yang kedua, silahkan. Siapa acungkan tangan bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, saya akan menampung dulu pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan di chat roomnya Zoom ataupun yang dalam ruangan ini bisa menyampaikan, nanti saya akan buatkan catatan dulu. Ada? Silahkan. Di sini saya coba menyapa, ada berapa teman ya dari GKI yang lain ya, ada dari Citraland, saya lihat di sini juga ada dari Pondok Chandra, dari Prekbun ada, dari Kutisari, dari Bojonegoro. Ya, silahkan teman-teman yang hendak menyampaikan pertanyaan, kita masih ada waktu ya, kurang lebih sekitar 18 menit. Kita masih bisa pergunakan untuk satu termin. Kalau teman-teman di Zoom melihat saya duduk sendiri, jangan takut, pembicaraan nanti masih akan kembali ya. akan ada yang menjawab ya. Saya memberikan kesempatan dulu untuk bertanya. Pak Michael mau bertanya? Hah? Nanti langsung saja begitu? Di
Di sini saya lihat di Zoom ya, di Zoom ada Pak Eko Pujo. Pak Eko Pujo mau bertanya apa Pak kira-kira Pak? Berkaitan dengan topik kita, ekonomi ini. Saya lihat di sini ada tadi saya lihat di sini ada dari Kutisari ini ya, utusan dari GKI Kutisari. Silahkan kalau mau bertanya atau memberikan respon. Ada Pak Nono ini. Pak Nono kira-kira ada yang mau ditanggapi nih Pak dari Prekbun? Dan Bapak Ibu yang membutuhkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya bisa di-download di dalam chat room ya. Di sana ada materi yang sudah dibagikan oleh kami panitia. Bapak Ibu bisa mengklik ya bagian yang dituliskan di situ. Baik, mungkin sambil Bapak Ibu menanti yang lain yang mungkin akan memberikan tanggapan, bisa memberikan mungkin masukan buat kami para panitia untuk boleh mengevaluasi kira-kira materi hari ini apakah memberikan sesuatu yang bisa membuka wawasan kita, men-trigger kita untuk memikirkan seperti yang tadi Pak Yahya sudah sampaikan, betapa perlunya ada sebuah transformasi budaya ya, church culture. Kalau kita mau gereja menjadi semakin lebih dirasakan ya dampak kehadirannya sebagai berkat dari kehadiran kerajaan Allah. Ada di ruangan ini? Sambil menunggu mungkin saya akan menanyakan ya. Pak Yahya, saya coba perhatikan di beberapa jurnal teologi khususnya ya, baik yang diterbitkan kebanyakan oleh lembaga pendidikan teologi. Beberapa mulai membicarakan juga soal ini ya, teologi ekonomi ya, dalam hal ini tentang bagaimana kehadiran gereja berkaitan dengan wirausaha begitu. Beberapa sih yang saya perhatikan ada penelitian-penelitian misalnya lebih kepada seperti yang tadi sempat disampaikan oleh salah satu penanya. Bagaimana usaha itu didirikan oleh gereja, ya, jadi menjadi salah satu badan usaha milik gereja, begitu ya. Dengan maksud sebetulnya lebih banyak titiknya tuh ke ekonominya itu ya, bagaimana mendapatkan pemasukan gitu bagi gereja. Apakah itu yang menjadi sesuatu yang perlu menjadi fokus Pak ketika bicara mengenai teologi ekonomi, atau seperti yang tadi kalau saya tidak salah menangkap, bahwa yang lebih perlu dilakukan oleh gereja adalah justru menginfluence ya, mempersiapkan individu-individu atau anggota jemaat sehingga di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, mereka sendiri berkembang, dan ketika mereka itu kompetensinya dalam individu pribadi itu baik, kan pastinya ada kontribusi ya, sumbangsih kepada gereja. Bukan gerejanya yang malah mendirikan. Nah, lalu yang pertanyaan kedua, korelasinya apakah ada gitu ya Pak ya, di dalam gereja-gereja atau sinode bahkan mungkin di Indonesia setidaknya dengan kondisi Indonesia semacam ini yang berhasil ketika membangun badan milik usaha gereja gitu. Kira-kira itu Pak ya mungkin. Ya, jadi kalau gereja kemudian punya aset yang mau dikembangkan secara ekonomis ya, secara ekonomik ya, ya tentu baik. Dengan begitu gereja mempunyai sumber pendanaan yang cukup untuk menjalankan misinya. Ya, contoh yang pernah dilakukan misalnya gereja Bali ya, yang mendirikan hotel ya. Walaupun nggak tahu sekarang bagaimana itu. Ya. Tapi selain hotel juga mereka punya beberapa lembaga yang lain yang juga profitable. Kemudian hasilnya adalah dipakai untuk menjalankan misi gereja. Yang juga cukup berhasil adalah gereja Kristen Protestan, gereja Batak Karo Protestan, GBKP.
yang punya Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya. BPR, yang sangat berhasil ya, bahkan beberapa kali mendapat penghargaan dari BI. Jadi BPR milik GPKP ini juga mula-mula didirikan dengan tujuan yang sederhana sebetulnya, untuk memberikan bantuan permodalan kepada anggota jemaat. Tapi semakin, karena dikelola dengan profesional, ya, direkturnya artinya lulusan Duta Wacana, tapi dia kemudian belajar manajemen. Ya. Nah, dia teologi Duta Wacana, lalu belajar manajemen, dan dia berhasil mengembangkan itu. Lalu dia akhirnya BPR itu juga sekarang umum, jadi masyarakat juga Merasakan ya. ikut memanfaatkan itu, ya, permodalan itu menjadi umum. Dan saya kira baik secara langsung dan tidak langsung BPR itu juga memberikan sumbangan kepada gereja untuk bisa menjalankan misinya dengan lebih baik, ya. Tapi ya itu harus dikelola secara profesional. Itu yang pertama. Dan yang kedua, social entrepreneurship itu jangan mengkomodifikasikan pelayanan gereja. Jadi ini ada juga sih ya, saya nggak perlu sebutkan lah, mungkin gereja yang dekat dengan kita lah, ya berhasil mendirikan sekolah, tapi sekolah itu elitis gitu loh. Ya favorit tapi elitis, orang miskin nggak bisa masuk. Nah terus untuk apa kalau begitu? Itu kan bertentangan dengan misi gereja. Ya cuma bangga-bangga aja ya punya sekolahan yang terkenal, yang hebat gitu. Tapi orang miskin nggak bisa masuk. Saya aja dulu nggak bisa masuk ke situ. Nggak kuat bayar, ditolak mentah-mentah kok. Mungkin misinya untuk orang kaya, Pak. Ya kalau misinya untuk orang kaya kan bukan misinya Yesus gitu kan. Jadi itu bahayanya kalau kemudian kita punya lembaga yang dikelola. Jadi kalau tidak menerapkan best practice, hanya prinsip ekonomi tapi tidak prinsip etika, itu bahayanya di situ. Jadi boleh-boleh saja kalau gereja memang mampu ya, mau mengembangkan asetnya untuk membuka badan usaha milik gereja, tapi dikelola secara profesional dengan menerapkan best practice tadi. Kalau tidak, jangan. Dan banyak sekali yang akhirnya lupa, prinsip etikanya lupa, karena ya kalau laku ya, ngapain aku jual murah kalau ada yang berani mahal, kan gitu. Universitas Kristen, pakai nama-nama Kristen gitu loh, tapi tidak Yesus gitu loh, tidak Yesus banget gitu kan. Kok ya berani-beraninya pakai nama Kristen gitu loh, saya kok bingung juga itu. Oke, dari teman-teman apakah ada di sini? Kalau enggak saya masih punya pertanyaan lanjutan soalnya ya. Kayak saya kesempatan dulu buat yang lain, saya coba chat room dulu. Masih belum ada? Ada? Oh oke, siapa ya? GKI Kutisari, ya perwakilan dari GKI Kutisari. Silahkan, bentar ya, ini namanya, bisa suaranya masuk ke kita enggak? Bagus. Bisa ya? Oh oke, kalau gitu. Silahkan teman kita dari GKI Kutisari, silahkan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Kami akan langsung mendengar di ruangan ini. Silahkan. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Iya. Perkenalkan saya Nur Husodo. Pak Nur ya, Pak Nur Husodo, Pak. Pak Nur Husodo. Ya, silakan Pak Nur. Dari GKI Kutisari. Ya. Apakah Prof pernah mendengar kata KTB UKM, kelompok tumbuh bersama UKM? KTB ya, KTB UKM. Ya, kelompok tumbuh bersama UKM. Ya, silakan Pak. Nah, kelompok KTB UKM itu menarik sekali karena konsepnya pemuritan dan mensejahterakan.
Jadi sekolah dalam tanda petik selama 2 tahun ini itu setiap minggu bertemu, memang ada yang secara online, ada secara offline, 1 jam membicarakan masalah berdiskusi tentang jiwa entrepreneurship, ketekunan, kesabaran, gitu, dan lain sebagainya. 1 jam berikutnya mempraktekkan atau belajar tentang yang sudah divideokan, sehingga di situ ada suatu diskusi. Ya, dengan demikian selama 2 tahun akan bisa menghasilkan sebuah pengetahuan praktis yang pada akhirnya juga didorong untuk ambil bagian di dalam memproduksi, sehingga berharap juga bisa menjadi masukan dalam sebuah keluarga, gitu ya. Artinya meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga. Ya Pak. Ya menarik saya kira. Pak Nur, apakah sudah? Bagaimana tanggapan Prof. Yahya? Oh, oke, Terima baik. kasih. Ya, saya kira menarik sekali Pak kalau ada program seperti itu ya. Jadi orang kumpul lalu bicara entrepreneurship, apalagi kalau materinya itu memang konkret ya, bagaimana menerapkan best practice di konteks yang konkret ya, di UMKM, di usaha kecil menengah itu kan yang sehari-hari kita hadapi gitu. Lalu dilanjutkan dengan hal yang praktis, saya kira ini memang penting ya. Kadang-kadang kita hanya berhenti pada hal yang teoritis kan. Ya saya kira ini program yang menarik ya, mungkin saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi kalau seperti yang diceritakan saya kira itu hal yang mungkin bisa juga dipelajari lebih lanjut itu. Ya. Baik, makasih Pak Nur untuk sharingnya ya. Semoga ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Mungkin satu saat kita bisa ini juga ya kontak dan berbagi cerita lebih detail. Kalau ini sesuatu yang memungkinkan untuk dikembangkan juga di lingkungan yang lain ya. Karena itu tadi ada keseimbangan antara hal yang teoritis dan yang praktis begitu ya. Makasih Pak Nur sekali lagi. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang hendak menanyakan lebih lanjut? Oke, ini ada baik, ini ada pertanyaan satu pertama dulu ya, saya coba tanyakan. Ini dari Bu Lydia. Si wanita ingin mengadakan workshop make up, ada kosmetik tertentu yang mendukung. Apakah kalau sama jual, kalau dengan mungkin ya, bersamaan menjual kosmetiknya, masih masuk entrepreneurship yang baik? Apakah boleh menyebut nama kosmetik di brosur untuk jemaat? Itu dulu Pak, satu mungkin Pak. Ya ini menurut saya harus hati-hati ya. Karena ini misinya perusahaan kosmetik itu. Kemudian harus diingat bahwa mungkin saja kan anggota jemaat ada yang punya perusahaan kosmetik lain gitu kan. Nah ini bisa menimbulkan benturan kepentingan. Jadi janganlah, karena sekarang banyak tuh perusahaan-perusahaan kosmetik ya datang di arisan-arisan, di mana orang kumpul lah. Dibilang mau jadi sponsor, di situ dikasih sampel kecil-kecil, tapi intinya lalu mereka promosi. Promosi untuk apa kan? Untuk kepentingan mereka sendiri, jadi itu marketing mereka. Nah kita mesti hati-hati di sana karena kita tidak boleh juga menyalahgunakan pertemuan-pertemuan komunitas kita untuk kepentingan suatu perusahaan. Ya kalau itu terjadi saya kira kita harus waspada. Jadi jangan terlalu mudah juga namanya kerjasama, tapi kan ini apa gitu ya, bisa saja kita hanya dimanfaatkan ya. Jangan mau juga dimanfaatkan.
Kalau kerjasama ya bukan dengan gereja, tapi kalau nanti gereja punya badan usaha tadi, kemudian mau kerjasama secara win to win gitu ya, sama-sama untung itu ya boleh, tapi jangan dengan gereja secara langsung menurut saya. Karena ada terlalu banyak benturan kepentingan nanti. Oke, baik Pak. Yang kedua, ini dari Pak Sungkono ya, dari GKI Sulung. Mungkin ingin berbagi juga sebuah pengamatan. Gereja dan beberapa yayasan Kristen secara umum mengandalkan persembahan dan donatur. Di saat ekonomi global sulit, beberapa gereja kecil mulai kesulitan keuangan, beberapa yayasan juga mulai kembang kempis. Donatur yang dulu support tiba-tiba stop dan berkurang. Nah, ke depan gereja pun harus mulai memikirkan kesinambungan ke depan dengan tuntutan ekonomi jemaat. Dan apakah generasi muda masih memikirkan untuk support operasional gereja? Beberapa gereja, bukan GKI, sudah mulai memaksimalkan ekonomi umat, membuat perusahaan yang profitnya untuk operasional gereja dan bahkan sekolah di Papua. Ada yayasan seperti Tangan Pengharapan yang support pelayanannya dengan punya pabrik kaos dan lain-lain. Topik ini menarik juga untuk GKI ke depan, baik dalam operasional gereja maupun membackup menjamin kehidupan gereja dan emeritus. Baik bentuk praktis maupun terus menanamkan tentang pentingnya ekonomi jemaat mensupport pelayanan. Jadi itu pemikirannya dan mungkin pengamatannya gitu Pak ya. Jadi mungkin yang menarik yang sempat saya juga terpikirkan dulu itu ada pemikiran begini. Ketika GKI khususnya dalam bicara ini ya, generasi pertama para pendiri begitu, tentu kecintaan ya kan, lalu ikatan emosional historisnya begitu ya, itu kan pasti kuat. Sehingga kalau tadi bahasa Pak ya, karena mereka itu dilibatkan ya kan, mereka itu terlibat dari awal, maka support itu kan mestinya jauh lebih kuat. Nah, bagaimana ketika generasi kedua, apalagi generasi ketiga kan begitu ya. Nah, ini mungkin juga menjadi salah satu pemikiran bagaimana untuk sustainable gereja ya, tadi bahasanya Pak ya, supaya misi gereja itu masih terus bisa berlangsung gitu. Itu Pak. Ya itu sebabnya mengapa konsep pembinaan intergenerasi itu penting. Jadi gereja itu jangan dikuasai oleh generasi tertentu ya. Gereja kita ini kan cenderung gitu ya, dikuasai oleh generasi kita lah, generasi baby boomer ini loh, ya kan? Ini menguasai gereja dan aspirasi anak muda segala itu selalu dicurigai, ya enggak? Boleh enggak sih misalnya anak muda memainkan musik BTS misalnya di bagian hari Minggu? Boleh enggak? Kan enggak boleh tuh sama kita ini, kan karena itu enggak suci, itu enggak sakral gitu kan. Tapi kan banyak juga lagu-lagunya BTS itu bagus menurut saya, lebih bagus dari PKJ. Kenapa tidak gitu? Itu ada anak mudanya tuh Pak. Ya saya tahu BTS, Blackpink saya tahu kan. Karena saya mengajar teologi dan budaya populer, jadi mesti ngerti yang gitu-gitu walaupun saya baby boomer ya, termasuk generasi tua. Tapi kenapa mesti dipisahkan gitu? Karena banyak juga lagu-lagu yang reflektif gitu loh dari luar misalnya itu. Coba kasih juga porsi yang sama antara generasi tua dengan generasi muda. Kalau diberi porsi yang sama, menurut saya gereja akan lebih kreatif. Dan tadi estafet intergenerasi akan jauh lebih mulus daripada kalau gereja dikuasai oleh kalangan oldies. Ya, kaum oldies menguasai gereja, gerejanya juga jadi oldies gitu. Anak muda yang terlibat itu enggak banyak dan juga enggak ini bukan tempat saya lah gitu ini. Ini gerejanya ngkong saya gitu kan. Jadi ini yang kita mesti sadari gitu, bahwa gereja itu bukan cuma generasi kita loh, gereja itu juga punya generasi bahkan yang kecil-kecil gitu loh. Jangan anak kecil itu hanya dianggap ya kebaktian aja ditaruh di belakang itulah kelas sekolah minggu kan. Ini yang utama ini kan untuk orang tua, ya kan. Ini yang
premium ini loh, ruangan premium ini kan untuk orang tua. Ini kan salah sebenarnya di situ. Bahkan ada gereja yang bikin kotak kaca itu untuk yang bawa anak kecil. Ada sini. Ada ya? Itu Pak, di atas Pak. Itu ini pelecehan terhadap generasi muda ini. ruang ibu anak. Enggak enak sekali gitu ya. Masa dikotakan di sana, diisolasi di sana gitu kan? Enggak betul itu menurut saya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada yang terakhir karena kita sudah lewat 3 menit dari jam 9, tapi kalau ada yang mau menanggapi, bertanya, silahkan. Saya coba cek terlebih dahulu sekali lagi di ruang chat. Oke, ini masuk satu. Dari Ibu Erviani, banyak kerinduan umat Kristiani yang ingin memasukkan anak ke sekolah Kristen untuk menanamkan kekristenan di anak-anak mereka. Tapi mereka orang yang tidak mampu. Akhirnya gagal karena biaya besar. Apakah ada perubahan prinsip ekonomi di sekolah Kristen? Itu harapan dan kerinduan jemaat. Ya, Pak, apakah ada perubahan prinsip ekonomi Pak di sekolah Kristen? Enggak tahu, saya enggak mengurus sekolah. Saya dulu juga enggak bisa masuk sekolah Kristen, Bu. Saya dulu mau masuk SMA Kristen enggak bisa karena enggak kuat bayar. Saya masuk negeri. Negeri pun bukan negeri yang favorit, negeri yang ecek-ecek, kaleng-kaleng lah. Ya lulus juga. Ya, itu memang salah satu godaan terbesar. Kalau gereja punya lembaga pelayanan, ya mula-mula kan didirikan dengan semangat melayani. Begitu laku dipasarkan, ya lalu belok itunya, misinya. Jadi ngapain sekarang rebutan loh, orang-orang mau bayar aja rebutan, kenapa harus dikasih sama yang nggak punya, yang cuma bayar sedikit, kan jadi gitu mikirnya. Nah di sini saya kira yang kita harus hati-hati, prinsip tadi best practice tadi loh. Ya prinsip ekonomi penting, tapi juga prinsip etika. Tentu kita nggak bisa juga mengabaikan prinsip ekonomi. Banyak sekolah Kristen yang terjangkau, tapi mutunya jelek karena gurunya itu cuma digaji 50.000 1 bulan gitu kan. Ya gimana mau ngajar dengan baik kalau dia pulang ngajar ngojek. Ya. Jadi mesti seimbang tadi best practice. Ya, baik, makasih Pak Yahya, Bapak Ibu. Saya lihat sudah tidak ada lagi di chatroom maupun di ruangan ini. Sebelum menutup mungkin ada 2 kata kunci yang saya coba catat di sini adalah gereja sebagai fasilitator ya, untuk jemaat supaya mereka sebagai social entrepreneur menerapkan best practice ya, dalam bidang baik itu pelayanan di gereja kalau sampai mempunyai badan usaha milik gereja ataupun sebagai jemaat ya, anggota jemaat. Lalu yang kedua bukan hanya sekedar gereja itu sebagai fasilitator tapi juga mungkin transformator budaya. Bahkan mungkin gereja sendiri harus melakukannya. Ya, apalagi tadi dikatakan ada beberapa hal yang begitu mendesak ya, church culture-nya. Apalagi kalau kita mau berkembang lebih luas dalam hal menjadi berkat di lingkungan terdekat kita, di tengah-tengah masyarakat ya, mulai dari gereja sendiri sampai akhirnya di lingkungan gereja kita. Nah, semoga apa yang menjadi topik pembahasan pada malam ini dari bidang pembinaan GKI Darmo Satelit ini boleh memberikan sebuah kesadaran, mungkin juga sebuah penguatan buat teman-teman yang sudah mengerjakannya, dan semoga ini juga boleh menjadi sesuatu yang bukan hanya wacana ya, bukan hanya menjadi percakapan di dalam ruangan ini, tetapi betul-betul kita wujud nyatakan di dalam kehidupan gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Pak Yahya yang sudah berbagi dengan kita semua, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu baik yang di gereja maupun yang di ruang Zoom yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan sehingga mempertajam dan memperkaya percakapan kita pada malam ini. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam topik-topik yang lain di acara-acara berikutnya. Dan malam ini kita akan berdoa dan
mempersiapkan diri besok untuk pelayanan. Pak Yahya juga akan khotbah besok pagi. Jadi Bapak Ibu yang masih belum kenyang ya dengan apa yang disampaikan, besok bisa bergabung dalam kebaktian di GKI Dharma Satelit, ataupun bisa bersama-sama mengikuti ibadahnya di dalam YouTube ya, bagi yang mereka tidak bisa hadir di ruang kebaktian. Baik, mari kita bersama-sama bawa dalam doa dan menutup pertemuan kita malam ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada malam ini kami boleh diberi kesempatan yang begitu berharga untuk boleh bersama-sama belajar dan difasilitasi oleh Pak Yahya, sehingga kami dalam kehidupan bergereja tidak hanya berpuas diri dengan apa yang sudah kami jalani selama ini, demikian juga biarlah Tuhan memberikan kepada kami kepekaan untuk boleh melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja-Mu, bahkan melalui gereja-Mu bagi lingkungan di sekitar kami. Sehingga dengan demikian kehadiran gereja Tuhan seharusnya melalui setiap pribadi demi pribadi yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami bersama-sama bekerja, ketika kami bertetangga, di sanalah kehadiran Tuhan boleh dinyatakan, baik di dalam kehidupan kerohanian kami, demikian juga dalam kehidupan perekonomian, sehingga di sana sungguh kami mengalami damai sejahtera. Berkati Tuhan percakapan yang sudah boleh kami lalui pada malam ini, kiranya itu boleh menjadi benih yang bertumbuh, bahkan pada saatnya boleh berbuah di dalam pelayanan gereja Tuhan, melalui setiap pribadi-pribadi yang boleh mengalami pembaharuan budaya. Demikian juga ketika kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang difasilitasi oleh gereja, menjadi orang-orang yang melakukan best practice di dalam pekerjaan, usaha kami masing-masing. Sehingga di sanalah kemanapun Tuhan mengutus kami, kerajaan Allah itu sungguh boleh dirasakan di sini hari ini, bukan hanya nanti di surga mulia. Berkati Pak Yahya yang sudah berbagi, dan berkati juga istirahat kami semua untuk besok ambil bagian di dalam peribadahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap orang yang telah memberi diri di dalam pelayanan, sehingga seminar pada pagi ini pada malam ini boleh terselenggara dengan baik. Kiranya Tuhan terus menyertai dan berkati karya layanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan mohonkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.